Pertengahan bulan November 2021, PT Tani atau Tera Salemba Agroniaga Integrasi didirikan. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam ruang usaha, salah satunya menjadi penggerak hilirisasi hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Komisaris PT Tani, Elhan Zakaria didampingi salah satu direktur, Julianto, sambangi workshop pengusaha UMKM Demaseng Vitalitas Heart Black Cafe. Real Cafe for Real Gentlemen berlokasi di Maseng, Kabupaten Bogor. Di tempat workshop, Elhan Zakaria dan Julianto disambut ramah oleh owner Demaseng Retro Coffee, Kang Sony. Selain melihat beberapa varian Demaseng Kopi, juga mendapatkan informasi terbaik langsung dari owner terkait kopi yang bisa menumbuhkan libido pria, juga mampu merangsang munculnya endorfin. Ini ada warnanya beda apa nih? Nah, itu saset yang tanpa gula buat orang diabetes. Ini untuk yang diabetes, Produk diabetes tanpa gula nih ya? tanpa gula. Jadi dia bisa combine pakai stevia, kopi hitamnya, atau dia pakai gula singkong di kemudian hari. Oke. Ada Ada yang tanpa gula nih ya? kasih PR, gula singkong, karena usernya ada nanti. Nah, kalau ini umum reguler yang siapa saja bisa pakai. Nah, ini produk premiumnya. Sederhana. Kita UMKM tapi levelnya premium. Nih, Dari kemasannya itu kita udah bisa lihat ya. Berarti memang niat benar memberikan gambaran UMKM itu bisa punya daya saing yang cukup kompetitif dengan produk yang ada. jadi nanti kan Anda penggerak UMKM di daerah, Anda punya produk apa, ya silakan bisa DM ke saya. Ini salah satu cara marketing, karena hidup kita tuh sekarang sudah di handphone. Jadi 80% kita melalui handphone, dan ini salah satu produk yang kami pasarkan juga khusus. Untuk lebih jelas, simak wawancara berikut ini. Oh ya, satu lagi. Jika Anda ingin menjadi reseller, silahkan hubungi kami. Ini izin saya sedikit karena banyak yang bertanya dan saya agak sulit untuk menjelaskannya. Jadi gini, di sini kan tertulis kopi lanang, ini ya kopi lanang. Lanang. Vitalitas Herbal Coffee Mix. Iya. Nah, Vitalitas Herbal Black Coffee Iya. terbuat dari biji kopi lanang yang dipercaya dapat meningkatkan vitalitas respon seksual pria Iya. dengan pasak bumi dan ginseng yang membantu melancarkan peredaran darah serta menetralisir toksin atau racun di dalam tubuh. Betul. Ini ada pertanyaan dulu satu. Kopi lanang itu apa? Kopi lanang itu kopi itu sebenarnya gini, kopi itu kalau dilihat dari biji kopinya, kopi itu pada umumnya dikotil atau berbiji Dua berbiji begini. dua. Nah, kopi lanang itu hanya satu, terjadi bukan rekayasa genetik ya, tapi terjadi perubahan terhadap genetika kopinya itu sendiri. Kenapa? Karena kopi yang bisa menghasilkan kopi lanang itu harus kopi yang memang di atas umurnya 20 tahun. Artinya kopi ini memang sudah pandai berbuah, sudah bisa berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau pohon kopi lama yang 20 tahun lebih itu pasti lanang nggak? Enggak semua. Jadi di antara kopi yang 20 tahun itu hanya ada 20% kopi lanang. Umurnya 30% terus naik lagi kopi lanangnya. Sehingga apa? Ya pasti ada kopi yang memang bukan kopi lanang atau yang dikotil ya. Berarti ini kopi lanang semua ya? Lanang semua. Bedanya dengan kopi biasa apa itu? Nah, kalau kopi biasa itu hanya ada senyawa kafein. Nah, yang membedakan kopi lanang ya itu dipercaya kenapa? Karena kopinya jadi satu, dipercaya nutrisinya lebih banyak dan ada semacam dia bisa meningkatkan jadi stimulan untuk merangsang senyawa endorfin di dalam tubuh. Bentar Om, izin. Endorfin kan zat untuk Mengakibatkan kesenangan, bahagia, euforia. senang Ya, gitu. biasanya ada di narkoba ya. Biasanya narkoba Ada ya. Cuman ini alami, artinya memang di sebuah. Jadi dia endorfin itu bisa dihasilkan oleh tubuh tanpa harus dengan bantuan. Ya, saat kita dengar berita bahagia kita senang. Ya itu senyawa endorfin kita sedang naik. Nah, bagaimana kita merangsang senyawa endorfin setelah minum kopi? Ya, artinya setelah minum kopi ini si peminumnya tersebut akan merasa senang dan tenang, rileks. Senang dan tenang. Nah, senang anak kecil dan senang laki-laki dewasa berbeda. Ini dia yang menarik. Ini Om, ini Om kita senang nih. Ya, senang terus. Gitu. Oke, paham. Apakah itu yang di sini tertulis dipercaya dapat meningkatkan vitalitas respon seksual pria? Ya. Dan ini ada pasak buminya ya? Ada pasak bumi, ada ginseng, keladi murai, dan purworeca.
Purwacang? Purwocang. Purwacang untuk apa? Khas tanaman Indonesia yang memang dipercaya itu adalah ginsengnya Indonesia, dan itu khas Wonosobo. Purwacang ya namanya. Purwocang. Oke, terus menetralisir toksin nih gimana nih? Kayak produk-produk MLM aja nih untuk. Ya, jadi begini, apabila darah kita lancar, secara otomatis sirkulasi darah kita lancar, organ tubuh kita bekerja dengan lebih maksimal. Artinya apa? Tidak berat. Artinya apa? Lebih ringan. Pompaan jantung kita lebih ringan dan bisa mendistribusikan darah ke semua bagian tubuh. Yang secara otomatis fungsi bagian semua tubuh akan teraliri oleh darah pada porsinya. Oke. Ya, kalau dia teraliri darah secara porsinya, ada beberapa bagian seperti yang dilakukan oleh liver, yang dilakukan oleh empedu yang memang untuk untuk menetralisir toksin atau racun, sehingga dia banyak untuk lebih bisa untuk menetralisir racun atau paparan radikal bebas dari luar. Wah, Gitu. berarti kalau untuk yang ya suka lemes itu kopi ini, Yes, itu jawabannya salah satunya. saya sering lemes tiba-tiba lemes gitu. Ini bukan hanya tentang vitalitas, tentang keperkasaan laki-laki di atas ranjang ya, akan tetapi bisa dipergunakan juga buat meningkatkan stamina di dalam bekerja. Artinya apa? Di dalam bekerja, mungkin kalau distorsi di Jakarta banyak hiruk-pikuk, setelah dia pulang ke rumah, ya dia minum secangkir kopi ini ya, mungkin dia akan lebih cooling down dan tenang. Ini ada hal yang menarik yang menggelitik. Oke lah, misalkan kita tidak semua kan pria ya, mungkin Iya. para pria juga ngelihat rekaman ini. Oke, kita untuk di sini tertulis meningkatkan vitalitas. Emang kenapa? Tidak cuma untuk yang impoten kan? Bukan hanya itu, Bang. Jadi begini, yang namanya vitalitas itu kan bagaimana membagikan mood seks ya. Ya, jadi begini, ada kecenderungan laki-laki kadang-kadang bad mood untuk seksnya. Nah, dengan meminum kopi ini ya mood seksnya akan diperbaiki. Kenapa? Ada senyawa endorfin yang bikin dia lebih tenang dan senang itu tadi. Satu endorfin itu, Iya. Purwacang, Purwacang. Pasak Bumi. Pasak bumi, ginseng. serem-serem ya. Sempurna lah itu Ginseng. kan. Oh iya, luar biasa Ya, sekali. ada sugesti kalau misalnya kita minum kopi nih Om. Iya. Saya kalau pagi, kalau nggak minum kopi tuh kepala pusing. Malah terus. Nah, terus entah itu sugesti atau seperti apa. Kemudian biasanya teman-teman ada kalau misalnya kita datang ke barista, saya mau minum kopi tapi asam lambung saya cukup Baik. tinggi. Tolong dibikin yang kira-kira aman untuk lambung. Iya. Nah, untuk kopi kita sendiri gimana? Om? Basically kan begini, basic kopi kita ini robusta, bukan arabica. Ya memang kandungan asamnya sendiri rendah. Bukan berarti tidak memiliki kandungan asam, tapi dia memiliki kandungan asam. Nah, tentunya dengan teknik roasting yang baik ya, yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar, akhirnya kopi ini kita klaim sebagai kopi kesehatan, dan dia harus tidak menimbulkan ekses atau efek samping kalau diminum. Mungkin ada kandungan obatnya, tapi kalau diminum masih menimbulkan efek asam lambung naik, artinya dia bukan berfungsi sebagai vitalitas, artinya dia akan menambahkan penyakit lagi. Nah, kita mau minum kopi ini tanpa efek gitu ya, artinya tidak ada efek kopinya itu sendiri, jadi tidak ada morning sick atau atau mual yang dihasilkan oleh asam lambung. Nah, dengan teknik roasting red to dark ya, hampir mendekati dark gitu ya, yang secara otomatis akan mengikis asam di dalam kopinya itu sendiri, sehingga apa? Sehingga aman diminum oleh yang memang memiliki penyakit mah atau yang asam lambungnya tinggi. Oke, dari Dinkes kita udah lewatin semua dari Dinkes. Artinya izin edar kita sudah ada. Nah, permasalahannya sekarang ini hanya mengganti stigma kopi yang tadinya kopi itu punya citra buruk ya. Karena apa? Asam lambung, stroke, jantung. Itu ekses ya. Apapun sebenarnya kalau kita gunakan cara berlebih itu adalah eksesnya. Cuma dengan ini paling tidak banyak sisi manfaat yang bisa kita ambil. Artinya apa? Buat orang yang sehat itu dia akan maintain, tapi buat orang yang sedang punya penyakit ya artinya entah bagaimana yang dia perbaiki, yaitu tergantung bagaimana tubuh dia mengolah nutrisi-nutrisi yang ada di dalam kopi ini. Nah, dari keempat bahan tersebut ya termasuk adalah ginseng, purwacang, pasak bumi serta keladi murai. Kalau kita cabut keempat unsurnya ini tadi, kita hanya mengklaim hanya menggunakan kopi pibirinya atau kopi lanang kalau di Sumatera, kopi lanang di Jawa, kalau kopi jantan itu di Sumatera. Dia sudah bisa diklaim sebagai kopi vitalitas, hanya kopi jantannya saja gitu loh ya. Akan tetapi kita tambahkan lagi ada beberapa komposisi seperti panak ginseng Korea yang kita tambahkan, yang memang notabene orang sudah paham apa sih fungsinya. Ada purwocang yang memang asal Wonosobo yang memang orang bilang itu adalah ginsengnya Indonesia. Terus ada lagi seperti pasak bumi yang memang jauh kita sebelum lahir juga pasak bumi udah tenar duluan lah, lebih dulu pasak bumi daripada kita kan.
yang memang sudah digunakan oleh orang-orang Kalimantan sebagai obat keperkasaan pria. Oh, jadi ini ada obat untuk keperkasaan juga? Iya. Jadi dari 4 komposisi tersebut semuanya itu mengarah kepada vitalitas pria. Nah, apakah hanya untuk vitalitas pria? Enggak, tentunya banyak lagi. Nah, seperti begini saya bilang itu tadi ada anti glukolan. Anti glukolan itu pakai cair darah. Jadi kalau simple, kemaluan laki-laki isi korpus. Saat darahnya mengental, maka dia tidak bisa masuk ke korpus, sehingga apa? Mohon maaf, kemaluannya akan lembek. Tetapi saat masa ototnya diperbaiki, kekuatan masa diperbesar dan darah lebih encer, jadi dia masuk ke dalam korpus itu lebih banyak dan full, sehingga apa? Ya kemaluan itu lebih keras, lebih ya balik kepada masa jayanya. Terus manfaat lainnya gini, simple. Kalau untuk perempuan, nah kenapa sih perempuan itu hampir 80% perempuan itu punya kista, ya? 80% punya kista. Nah, kenapa terjadinya kista? Kenapa terjadinya pengantalan darah atau katakanlah darah yang tidak luruh atau hormon tidak luruh di dalam rahim? Nah, perkaranya adalah karena terjadinya pengantalan darah. Nah, dengan ini dia ada anti glukopan sehingga ada pengencer darah. Sehingga apa? Darah di dalam rahim itu dia bisa luruh. Sehingga apa? Tidak membuat satu gumpalan yang tidak yang akhirnya itu akan berakibat kista. Jadi kalau untuk perempuan diminum dia bisa memperbaiki siklus menstruasi, dia bisa mencegah dari kanker atau kista itu tadi. Teman-teman yang memang punya riwayat penyakit mah, yang memang sudah berhenti minum kopi karena memang riwayat penyakit mah, padahal keinginan buat minum kopinya ada, ya karena keinginan, tapi terhalang karena kandungan asamnya gitu ya. Nah, kita kasih minum obat ini ya bukan hanya asam lambungnya tidak, asam lambungnya jadi sembuh. Gitu. Kalau yang tadi pusing gitu gimana Om? Maksudnya apa sugesti? Saya juga kadang sama teman-teman ya sekarang juga begitu, agak pusing nih. Memang kalau misalnya kita minum kopi itu beda tuh. Oh iya. Dia agak tenang. Karena kan kopi itu sendiri ada semacam gini. Kopi itu sendiri akan membangkitkan mood kita tadi. Kalau memang kepala, pada saat kita bangun tidur kita akan terasa berat untuk kepala gitu ya. Kenapa? Karena kurangnya oksigen di kepala, di otak. Karena posisi tidur yang salah atau pola hidup yang salah kan. Nah, makanya kopi itu akan membantu memacu jantung lebih cepat detaknya, sehingga apa? Akan memompa darah ke bagian semua tubuh, sehingga apa? Otak ini teraliri darah dengan sempurna. Itu yang mungkin bisa jadikan kopi. Kalau nggak minum kopi pagi itu pusing, setelah minum kopi baru sembuh. Nah, cuman kalau hanya dasarnya dari situ, itu kan bukan obat, itu analgesik namanya, hanya peredar sakit dan besoknya masih ada. Yang kita inginkan adalah menjailbreak atau membebaskan pembuluh darah yang memang tersumbat itu, sehingga apa? Nggak usah minum kopi pun pagi-pagi dia nggak pusing lagi. Itu yang kita harapkan dengan adanya kopi vitalitas ini. Jadi bukan hanya sebagai analgesik atau katakan menghilangkan rasa pusing karena pagi tidak minum kopi, tapi harus bisa menjadi manfaat atau menjadi obat untuk menyembuhkan penyumbatan di kepalanya itu tadi gitu. Tapi kembali lagi kita minum kopi ini tetap kita harus rutin dan menjaga pola istirahat, pola makan juga. Iya, dan itu normal ya. Artinya kopi ini bukan sebagai satu-satunya solusi, balik kepada cara dan pola hidup kan gitu. Nah, cara hidup yang baik, pola hidup yang baik, ya kopi ini hanya hanya bagian kecil di dalam memperbaiki jaringan. Sekarang masalahnya kan gini, kenapa kita tidak ganti kopi yang memang, kalau kita hobi kopi kita merek X ya, nikmat. Pertama pertimbangannya adalah karena kita familiar dengan kopi. Kalau bicara minum kopi itu implan, rasa yang kita kenal itu akan ada di dalam kepala. Jadi saat kita pertama kali dikenakan dengan rasa kopi, maka itulah yang kita kenal dan kita minded. Umumnya akan ada kecenderungan untuk minum kopi tersebut. Nah, setelah itu kita tidak mau kopinya ini hanya sebatas orang minum kopi, tapi bagaimana caranya kopi ini memberikan manfaat, bukan hanya segi enak, tapi memberikan manfaat baik untuk tubuh. Jadi saya mencoba merubah stigma kopi yang tadinya buruk, yang memang katakanlah sebagai salah satu pencetus diabetes, sebagai salah satu pencetus asam lambung, pencetus jantung, koroner dan lain-lain. Saya merubah kopi ini stigmanya tersebut menjadi minum kopi itu sehat.